dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi Angkatan 2018. Di sini saya sedang menjalankan tugas KKN 2021. Tepatnya di kampung saya sendiri yang berlokasi di Kampung Cirende RW 10 Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. KKN tahun ini berbeda dengan KKN tahun sebelumnya karena kita ditugaskan sesuai domisi masing-masing. Program pada siklus pertama yaitu pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi. Walaupun kita sedang KKN di kampung sendiri, tetapi tetap ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker. Boleh tahu nama ibu siapa? Meina. Kalau nama bapaknya siapa? Yudi. Berikanlah istilahnya ya Bu beberapa pertanyaan, mungkin ibu bisa menjawabnya sebisa mungkin ibu dan setahu mungkin saat ibu mendampingi anaknya seperti itu. Yang pertama itu bagaimana proses belajar anak saat pandemi seperti ini Bu? Apakah ada kendala atau seperti apa? Pastinya ada kendala ya, karena kan pembelajaran daring itu kan tidak maksimal, maksudnya beda dengan tatap muka. Mungkin lebih baik ya Bu, Lebih mungkin baiknya tatap muka sih ya dibandingkan daring. ya. Nah, apakah dalam penggunaan aplikasi Zoom ya Bu, cuman di sekolah anak ibu menggunakan beberapa aplikasi apa saja Bu? Kalau untuk aplikasi itu ada Zoom, ada Google Classroom, metodenya ada via WA juga. Untuk penggunaan Zoom sendiri, apakah anak dibantu oleh ibu atau bisa menggunakannya secara sendiri, jadi atau harus didampingi dulu? Masih didampingi karena belum bisa mengoperasikan sendiri, maksudnya membuka materi atau membuka data. Oh iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, hal apa saja yang membuat ibu dan bapak itu kewalahan saat mendampingi anak sedang belajar online? Kesulitan ya berarti. Iya. Untuk kesulitannya sendiri itu anak-anak kalau belajar bersama orang tua kurang menanggapi ya, maksudnya tidak seperti dengan belajar dengan bu guru gitu. Iya betul. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya kesulitannya itu banyak. Pertama, saya bekerja, jadi waktu dalam bekerja dan waktu menemani anak daring itu jadi double waktu ya Bu. Pastinya itu menjadi kesulitan saya sendiri. Baik. Lalu setelah itu untuk cara menyampaikan materi itu sepertinya kurang menyerap jika disampaikan oleh orang tua. Baik. Jadi lebih menyerap ke si anak jika disampaikannya oleh bu guru. Itu aja sih kalau untuk kesulitan. Baik ya Bu, mungkin yang lebih sulit dan kewalahan itu dalam menulis materi. Iya, dalam menulis materi. Kalau untuk pembuatan video tugas lainnya, Alhamdulillah anaknya bersedia gitu. Jadi lebih bersemangat dibuat video daripada harus menulis. karena memang ada interaksi dalam Bukan ya, video dalam. mungkin. Untuk jaringan ya Bu, apakah di sini lancar atau bagaimana Bu untuk jaringan di sini? Ya, alhamdulillah kalau masih pembelajarannya lewat WhatsApp bisa dibilang masih lancar ya untuk belajar gitu. Cuman kalau untuk pembelajaran ke aplikasi yang lainnya ya mungkin agak sedikit terganggu ya kalau di sini gitu, karena jaringannya terkadang lebih banyak gangguan gitu. Ya, betul sekali. Terkadang di sini juga ya kalau menggunakan sinyal handphone itu susah. Iya, susah di sini. Kalau di sini menggunakan apa Bu? Kalau Menggunakan wifi. wifi. Ya, Wifi ya Bu. karena pakai jaringan manual itu susah banget Ya. Bagaimana sih caranya agar anak
mau belajar ketika anak lagi di posisi malah nggak mau sama sekali? Terkadang saya tinggalkan aja sih sendiri supaya dia lebih mandiri. Ya kalau benar-benar males, saya kadang suka bilangnya, kalau memang kamu mau mendapatkan nilai, silahkan kerjakan tugas yang diberikan ibu guru. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi ada teguran terlebih Iya. dahulu mungkin ya Bu. Seperti itu. Lalu untuk teknologi sendiri, Bapak sama Ibu mungkin udah mengenal teknologi lebih jauh ya Bu. Kalau diperbolehkan ya Bu, apakah sedang pandemi seperti ini ada tuh dibolehin untuk secara tatap muka, apakah Ibu setuju atau tidak? Saya sih lebih setuju ya, hanya 1 jam gitu ya. Karena untuk saya yang emang ya awal banget ya ngajar anak-anak di rumah gitu, apalagi full day ya gitu, kayak di sekolah ya mengganti sekolah jadi di rumah gitu, sepertinya ya sedikit kewalahan gitu. Tapi kalau misalnya ada diadakan gitu harus tatap muka, karena ya seenggaknya bisa membantu gitu anak-anak biar belajar dengan sesuai masanya gitu ya. Karena anak-anak kalau di rumah benar-benar kelihatannya kayak males, bete gitu lah, nggak suka, kurang semangat gitu kelihatannya. Betul. Kalau di sekolah walaupun tatap muka kelihatannya anak-anak tuh ceria gitu. Nah, apakah Bapaknya bisa menggunakan aplikasi Zoom ini, atau anaknya sendiri yang mandiri gitu bisa menggunakannya sendiri? Seperti apa Bu? Anaknya sendiri yang bisa menggunakan, kalau ibu mah nggak bisa. Iya. Mungkin dari yang SMP. Iya. Anak SMP. Iya. Ketika anak sedang memulai belajar online, apakah ibu mendampinginya atau tidak Bu? Saat mendampinginya, Iya. emang diwajibkan Bu? Kalau tidak didampingi kan anak kebanyakan kan main game Jadi daripada betul pelajarannya. Kalau Iya. didampingi, betul. Takutnya ya Bu, iya. bukannya ke Zoom malah kemana gitu, ke gitu. YouTube seperti itu. Nah, bagaimana persiapan ibu ketika anak akan memulai pelajaran online tersebut? Persiapan yang disiapkannya apa saja? HP, Iya, mungkin. iya, paling Persiapan HP gitu ya, buku juga sih. Iya, seperti ya. Kebanyakan ya sekarang mah dipersiapkan ya HP. Untuk kendala persiapan tersebut ya, Mungkin kebanyakan tidur jadi susah bangun tidur. Iya, bisa bangun tidur susah bangun, kalau main mah jarang gitu. kan gitu ya Bu, pendampingan anak dalam belajar. Yang paling kewalahan itu mendampingi anak SD atau anak SMP Bu? Kalau menurut ibu mah sih yang SD ya. Yang Kalau SD. yang soalnya kan susah gitu. Kalau SD suruh lebih repot. yang udah besar mah udah Agak sedikit sedikit ngerti lah. ya sih, kebanyakan kalau SD itu banyak salah dan kewalahan orang tuanya, Iya. mulai dari tugas ya Bu. Ini kan anak ibu yang baru kelas 1 SD ya, belum Iya. masuk. Nah, kan belum bisa apa-apa tuh. Iya, Jadi kan harus benar-benar didampinginya ya. Iya, Kalau betul kelas sekali. 1 SD mah Iya betul gitu. sekali. Jadi ya yang SD yang Yang paling kewalahan Bu. Heeh. Nah, saat pandemi ini diperbolehkan muka. Nah, apakah ibu setuju atau tidak? kalau ibu mah ya setuju aja. Setuju ya, Bu. Ya bertatap muka, soalnya kan itu penting ya, menerangi tentang materinya. Jadi kan ke anaknya pahamlah sedikit menjelaskan soal materinya ya. Iya. Itu jadi apa nggak masuk gitu ya, jadi susah untuk Iya. dipahami gitu. Beda ya mungkin ya Bu. Iya,
gitu. Kalau di rumah kan ibu nggak bisa kan, mah ini nggak bisa, apalagi itu pelajaran matematika. Iya, kan Bu. nanyain, aduh mama juga nggak bisa ini, bingung, nanyain aja ke guru kan repot kalau nanya terus di itu kan. Iya, betul. Iya, di situ lah. Setuju ya Iya, kalau setuju. belajar tatap muka walaupun sedang pandemi. Ya meskipun sedikit lah waktunya tatap muka, mau 2 jam atau sejam, yang penting tatap muka Iya, lah betul. gitu. Meskipun sekelas ada misalkan 30 orang ya, Iya, ya dibagi 2 lah gitu, jadwalnya ya dipersingkat aja, mau 2 jam mau sejam. Perasaan lah dari guru, jangan apa di rumah aja terus, jadi kan jenuh anak-anaknya, jenuh, apalagi dia terus HP, jadi si matanya gitu takut rusak. Nah, gitu. jadi ngaruh ya Bu dalam Iya. kesehatan juga. Mm. Seperti itu. Tips pendampingan orang tua dalam pembelajaran anak ya Bu, itu menguasai perangkat teknologi yang digunakan ya Bu. Iya. Tadi Ibu jadi kewalahan untuk anak SD sendiri untuk menggunakan Zoom, Google Classroom dan sebagainya seperti itu. Tetapi bisa menanyakan bagaimana caranya Ibu bisa menguasai aplikasi tersebut agar ketika mendampingi anak Ibu yang SD tidak kewalahan seperti itu. Yang selanjutnya menciptakan suasana yang menyenangkan ya. Kalau pandemi gini kan emang benar-benar bosan ya Bu pastinya, karena yang dilihat itu hanya layar HP atau layar TV dan sebagainya seperti itu. Mungkin Ibu bisa menyediakan ruangan khusus untuk belajar seperti itu, biar tidak terganggu sama yang lewat kan seperti itu ya Bu. Lalu Ibu bisa menyediakan makanan yang dia inginkan seperti itu. Ketika di Zoom mereka butuh makanan yang bisa membuat tahan tubuhnya kuat ya, nggak ngantuk dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya menjadi teman belajar yang asik pada anak. Peran orang tua itu penting banget menjadikan sebuah teman itu agar mereka itu bisa menempatkan posisi mereka itu sedang belajar, emang benar-benar dia itu ada di sekolah seperti itu. Mungkin misalnya seperti ini, anak Ibu yang SD disuruh bernyanyi atau berdoa, Ibu bisa mengikutinya kalau sedang Berbarengan sama ibu. berbarengan. Nah, Ibu mengingatkan anak Ibu untuk berdoa dan Ibu pun di situ berdoa. Lalu mari kita bernyanyi, Ibu juga ikut bernyanyi. Mari kita tepuk tangan, Ibu juga di sekolah. iya seperti itu. Peran Ibu sebagai teman. Jadi Ibu itu di sini bukan orang tua tapi temannya anak. Jadi peran Ibu itu teman sebangkunya anak. Nah, jadi bukan lagi orang tua dengan anak itu. Selanjutnya ya Bu, memotivasi anak dengan cara kreatif. Nah, di sini itu Ibu sebagai motivator atau motivasi untuk anak. Sebisa mungkin Ibu harus menjadi motivasi untuk anak. Misalnya, kalau kamu ranking 1, kamu akan menjadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Seperti itu. Misalnya yang SMP nih, kalau kamu menjadi memenangkan atau menggapai peringkat 1, kamu akan membanggakan kedua orang tua kamu dan kamu akan merubah ekonomi kamu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya berterima kasih banget pada Ibu telah meluangkan waktunya, sudah mau diwawancarai. Ya mungkin itu saja. Sekian kegiatan pada siklus pertama, nantikan siklus selanjutnya tetap di KKN 2021. See you!